Baik, pada pertemuan sebelumnya telah dibahas oleh Pak John, transmisi asinkron, transmisi sinkron, dan deteksi kesalahan. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas data link protocols, media access control, Ethernet, dan kalau sempat beberapa pengayaan seperti sistem bilangan heksadesimal. Oke. Saya akan mungkin sebagian menjelaskannya di sini di layar. Jadi mungkin akan saya rekrut salah satu rekan dari mahasiswa untuk jadi operator, double operator. Jadi kalau perlu untuk diputar ya. Kelihatan di sisi sebelah sananya. Oke, materi kita kali ini adalah data link layer protocols. Seperti yang kalian ketahui, data link layer itu adalah protokol di layer 2. Di sini ya. Saya coret dulu sedikit di sini. Dan data link layer memiliki peran untuk menyiapkan paket yang akan dikirim sesuai dengan media yang digunakan. Untuk mencapai fungsi itu, si data link layer protokol akan melakukan mapping paket yang diterima diubah menjadi frame. Di mana data link layer bertanggung jawab untuk pertukaran frame antar node melalui media pada jaringan fisik. Pengalamatan data link jika ada mengacu pada node berikutnya. Nah, si data link layer itu oleh IEEE itu dipecah menjadi dua sublayer, LLC sublayer dan MAC sublayer. Nah, saya apakah rekan-rekan dari Kalabahi terdengar suara saya? Opi, Supia? Dengar, Pak. Baik, terima kasih. Oke. Oke, bisa tolong digeser ke layar, ya. Ya, saya punya videonya mengenai materi ini, jadi nanti bisa diputar lagi. Saya juga akan fokus untuk pengajaran langsung hybrid di kelas, jadi sebagian teman-teman yang datang fisik langsung juga bisa melihat. Oke, jadi data link layer itu dibagi menjadi dua. Logical link control, LLC layer, dan media access control. Ini yang mendekati ke physical layer, mendekati ke sisi fisik. Kenapa? Ini apa? Kami di alur sini jaringan mungkin. Oke, sebentar. Ada kesulitan dengan ini adalah sebentar. Saya ganti mic-nya, mikrofon. Apakah sekarang terdengar yang di Kalabahi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kelihatan juga ya, kelihatan di sini ya, di layar ya. Oke. LLC sublayer, MAC sublayer. Nanti protokol yang akan kita bahas, Ethernet itu kerjanya di layer fisikal dan layer MAC. Sedangkan LLC itu secara software. Oke. Kita bahas pertama, logical link control. Sublayer yang ini mendefinisikan bagaimana framing pertama kali dibuat. Jadi kalau kalian ingat di sini ada paket nanti ya. Paket itu kan diproses menjadi sebuah frame. Di sini paket, di sini ada headernya. Biasanya ada header MAC plus LLC. Ini sepanjang ini yang disebut sebagai frame. Nah, Masnya boleh maju ke depan. Jadi sekaligus pengalamannya adalah jadi kameramen. Sedikit ke sini. Ya. Tarik kursinya aja di sini.
Harus bisa masuk resume jadi asisten dosen, ya kan? Nah, jadi pertama kali paket itu diterima, setelah paket itu diterima, dia akan turun ke LLC. LLC akan memberikan header LLC. Sehingga LLC itu melakukan proses framing yang paling pertama, dan dia hanya mencoba mengetahui ini itu protokol apa ya. Karena paket itu kan bisa dibuat oleh protokol IP versi 4, bisa dibuat protokol IP versi 6, Apple Talk atau yang lainnya. Jadi ada kodenya, kode itu yang dibuat dan disisipkan di bagian depan yang pertama. Next. Nah, yang kedua, yang media access control itu yang memberikan pengalamatan, dan itu sangat tergantung pada media. Kalau medianya nanti media point to point, itu akan pengalamatannya singkat. Tapi kalau medianya berbagi pakai seperti Ethernet, itu pengalamatannya lebih panjang. Mungkin kalian pernah dengar dengan istilah media access control. Next. Nah, si data nanti yang sudah menjadi frame itu baru nanti dikirim dari titik pengirim ke penerima melalui media. Jadi yang lewat di media itu selalu adalah frame dalam bentuk stream of bit atau kumpulan bit 1010 dan seterusnya. Next. Sebuah frame akan terdiri dari header, payload, dan trailer. Jadi di bagian belakangnya di sini nanti ada tambahan trailer. Oke. Nah, ini berisi control information seperti check error di bagian belakang untuk mengetahui apakah frame itu mengalami kerusakan atau tidak. Sebentar ya. Bisa saya geser ke bawah. Akan ada tulisan. Di bagian depan headernya ada frame start, addressing, type, control, dan data. Yang diisi oleh si LLC sebenarnya yang ini, type. Lalu oleh MSC ditambahkan control, addressing. Kalau di Ethernet itu MAC pengirim, MAC tujuan ya. Sama kode pembuka, kode penutup, dan error detection buat ngecek error. Next, kita sudah bahas error detection di pertemuan kemarin ya. Jadi antar frame nanti bisa saja diberikan framing break, dan pola tertentu bisa dipakai sebagai penanda awal atau penanda akhir dari frame. Kemudian baru ini bisa di encoding dan di signaling seperti yang sempat kita bahas kemarin, dikirim ke bawah, dikirim melalui media. Next. Oke. Jadi field umumnya adalah yang tadi ada frame start and stop, ada nama atau pengalamatan, ada tipe PDU yang disimpan di dalam frame, payloadnya apa, kemudian ada quality control juga diperlukan, biasanya di WiFi pakainya. Lalu data field itu si bawaannya kargo sendiri, dan trailer penutup di belakang untuk error check sequence-nya. Next. Next lagi. Lagi. Bagian yang itu pertanyaan bisa dikerjakan. Nah, protokol yang bekerja di data link layer itu ada banyak. Itu kebanyakan. Mundur. Pakai scroll aja. Mundur lagi sekali. Nah, protokol yang ada itu cukup banyak, dikembangkan oleh lembaga-lembaga yang berbeda-beda. YEE, itu ISO, ANSI. Misalnya YEE ngeluarin standar untuk logical link control, Ethernet, Open Bus, Wi-Fi yang kita pakai 802.11 itu keluarannya YEE. Terus di itu mungkin kalian pernah dengar Asynchronous Digital Subscriber Line, Telkom Speedy. Nama protokolnya adalah ini, ADSL. Terus banyak protokol ISO sama ANSI. Kalau ini kita tidak melihat atau menggunakan secara langsung sebagai end user, sebagai user pengguna, tapi biasanya organisasi besar dan atau organisasi antar penyedia layanan komunikasi
misalnya Indosat sama Telkom gitu ya, itu bisa menggunakan protokol-protokol ini yang lebih spesifik untuk komunikasi data antar korporat atau antar organisasi. Next. Nah, si media access control, protokol si bagian bawahnya itu nanti bekerjanya akan dipengaruhi oleh dua karakteristik utama. Pertama adalah topology. Bagaimana hubungan antar node-nya? Hubungan antar node mempengaruhi bagaimana cara kerja si media access control. Yang kedua adalah sifat dari pemanfaatan medianya. Apakah berbagi, share, atau tidak berbagi, non-share. Next lagi. Nah, topologi itu kalau kita mau gambarkan dalam denah topologi bisa dalam bentuk gambar atau denah topologi fisik dan denah topologi logis. Kalau physical topology ini hubungan antar node-nya terlihat sangat detail, termasuk peletakan posisi fisiknya di dalam ruangan, termasuk cabling-nya dan seterusnya. Sedangkan logical topology itu lebih kepada hubungan umum saja. Node ini terhubung dengan node ini, hubungan di tengahnya apaan? Ya. Next. Oke, ini contoh gambar topologi fisik. Diletakkan si laptopnya ada di mejanya di samping komputer misalnya. Ini pakai software, pakai tracer. Next lagi. Nah, yang ini contoh topologi logik sederhana. Cuma nunjukin, oh saya punya, organisasi saya punya 3 cabang dengan kantor pusat. Kantor pusat di sini, layanannya ada messaging server, ada LDAP. Saya punya cabang Tokyo, saya punya cabang New York, saya punya cabang London. Ketiga cabang saya terhubung langsung dengan sentral, tetapi ada tambahan antara Tokyo dan London, dan New York dan London ada hubungan. Tidak ada hubungan langsung antara Tokyo dan New York. Itu terlihat. Nah, memakai apa hubungannya? Pakai satelit kah? Pakai fiber kah? Itu tidak dijelaskan di sini. Jadi pada topologi logik itu sifatnya lebih disederhanakan dan pemanfaatannya lebih kepada manajemen menengah ke atas. Yang network engineer menggunakan ini dan juga menggunakan topologi fisik untuk troubleshooting. Next. Nah, ini contoh lagi topologi logik yang lain. Ya, misalnya servernya di sini terhubung dengan PC admin, lalu kelas-kelas terhubung dalam satu network yang sama terpisah sama networknya yang si server. Ini ada di kaki yang berbeda dari router firewall-nya, itu berarti ada di network yang berbeda. Di satu network sendiri, di satu network sendiri. Ya. Next. Oke, ini contoh yang lebih mendetail. Contoh yang lebih mendetail, boleh ditekankan lagi. Iya, kamu bisa putarkan di kamera. Contoh yang lebih mendetail, menunjukkan posisi di rak apa, ruang apa, lantai apa. Masih bisa termasuk sebagai topologi logik. Meskipun tidak menunjukkan posisi pintunya di mana. Ini kelihatan informasinya, router-routernya terhubung dengan switch 1 di kaki-kaki yang ini. Ada lagi switch yang di sebelah kanannya, terus ada lagi di bawahnya hubungan antara switch 1 ke switch 2 bagaimana, switch 1 ke switch 3 bagaimana, ada di interface nomor berapa, fast Ethernet 16, fast Ethernet 17 dan seterusnya. Denah-denah seperti ini yang perlu diketahui dan dimiliki oleh tiap network administrator dan network engineer. Jadi ini adalah dokumen standar kalau kita bicara dokumentasi dari jaringan komputer sebuah organisasi. Next. Nah, dan beberapa contoh lain, ini juga contoh yang logik yang cukup mendetail. Next lagi. Nah, mari kita lihat sekarang tarik secara umum. Kalau tadi contoh-contoh dari denah topologinya, sekarang jenis-jenis topologinya. Karena tadi kan cara kerja dari media access control dipengaruhi oleh jenis topologinya. Kita akan bagi menjadi 2 kategori, adalah WAN dan LAN. WAN untuk wide area network, LAN untuk local area network.
Wide area network biasanya menggunakan topologi point-to-point, hub and spoke, dan full mesh. Mari kita lihat. Point-to-point, ini model yang paling sederhana. Kalau ada dua node 1, node 2, terhubung satu ke satu. Kalau yang kiri kirim, yang kanan terima. Kalau yang kanan kirim, yang kiri terima. Dengan asumsi tiap-tiap perangkat juga seperti itu. Kalau saya kirim dan terima pasti ujung sana, nggak mungkin perangkat yang lain. Di tengah-tengahnya bisa jadi sebenarnya ada network yang lain, tapi dari sudut pandang kedua partisipan komunikasi ini, mereka tidak memusingkan di tengah-tengahnya itu ada network lain. Apakah itu network fisik ataupun network logik. Misalnya nanti kalau dibuat dengan tunneling, VPN, dan seterusnya, si kedua partisipan ini tidak memusingkan. Bagi mereka berdua, konsep komunikasinya adalah point-point. Selama sudah dikonfigurasi seperti itu. Next. Next lagi. Nah, dalam pola pengirimannya, ini juga berlaku untuk semua topologi yang lain. Bisa jadi prosesnya full duplex jika ada dua atau lebih jalur kirim dan terima. Artinya kirim dan terima bisa saat bersamaan. Itu disebut dengan istilah full duplex atau half duplex, bergantian. Untuk satu jalur kirim dibalik sebentar menjadi jalur terima, dibalik lagi ditukar menjadi jalur kirim, dan seterusnya. Kalau kalian langganan IndiHome dan First Media Fiber, yang masuk ke rumah kalian kabelnya hanya satu, kabel fiber, satu tunggal. Kecuali kalian korporat, kalau buat rumahan satu. Dan itu model komunikasinya kira-kira yang mana? Yang full duplex atau yang half duplex? Siapa yang full duplex? Angkat tangan. Siapa yang memilih half duplex? Angkat tangan. Karena tidak ada yang angkat tangan, kameramen boleh memutar. Ini rekan-rekan kita rupanya, waduh. Rekan-rekan kita rupanya bingung. Yang full duplex angkat tangan? Yang half duplex angkat tangan? Sebagian, ada beberapa. Kalau yang dari Kalabahi gimana? Menurut kalian full atau half? Opi? Kedengeran nggak suara saya? Kedengar, Bapak. Menurut kamu full duplex atau half duplex? Kalau satu kabel fiber masuk ke rumah? Satu kabel fiber tunggal masuk ke rumah. Full atau half? Pendapat aja, nggak apa-apa. Bagaimana, Bapak? Ya. Jenis lalu lintasnya full, bolak-balik bersamaan, send dan receive bersamaan, atau half duplex, bergantian. Ngirim, habis itu gantian nerima, habis itu gantian lagi ngirim, gantian lagi nerima, dan seterusnya. Bagaimana? Pak. Masih bingung ya? Jadi sekali lagi, full duplex itu kirim dan terima bersamaan, dan hanya bisa dilakukan kalau kanal medianya tersedia dua atau lebih. Kalau hanya satu kanal, seperti di jalur IndiHome buat rumahan yang masuknya hanya satu kabel fiber, itu half duplex. Jadi dia bergantian. Pak, bandwidth-nya kok bisa cepat banget, Pak? Ya, karena fiber dan menggunakan cahaya. Kita sudah sempat bahas mekanisme kerja cahaya yang sangat cepat. Sehingga bandwidth-nya bisa tetap tinggi. Meskipun hanya half duplex bergantian, ya. Oke, next. Ya, berikutnya adalah topologi star. Pada topologi star, setiap end node, misalnya di sini PC-PC-nya, akan terhubung dengan perangkat intermediate di tengah di sini, biasanya switch. Ini adalah topologi yang umum, dan ini sebenarnya tidak hanya di WAN, tapi juga di LAN. Meskipun di LAN nanti ada pengembangan lebih lanjutnya lagi, extended star. Next. Bus topologi itu berarti setiap perangkatnya terhubung ke dalam kanal tunggal yang sama. Dalam satu jaringan yang sama. Lalu lintas yang satu akan bocor ke yang lain. Ini masih berlaku di jaringan model lama yang masih menggunakan kabel koaksial.
dan mungkin pada beberapa bentuk jaringan khusus tertentu. Dan perlu kalian ketahui, wireless yang kalian gunakan, Wi-Fi, pokoknya kemana-mana nih kita carinya Wi-Fi terus kan. Wi-Fi itu juga bekerja dengan topologi bus. Jadi perangkat yang satu dengan perangkat yang lain dalam cakupan sinyal yang sama itu dalam sejaringan yang sama. Dari sisi medianya juga berbagi media yang sama. Next. Ini extended star. Ini adalah topologi yang dipakai pengembangan lanjutan dari star. Jadi switch ketemu switch. Di organisasi sering seperti itu. Switch ketemu switch. Ini digunakannya di LAN. Kayaknya tadi keskipnya agak banyak deh. Coba mundur sedikit. 37, mundur 36, mundur lagi. Oh, kita tadi keskipnya udah masuk ke LAN. Mundur lagi sedikit. 1. Oh, itunya tidak ada ya. Full mesh-nya ya. Apa-apa. Oke. Next. Kalau full mesh itu hubungan setiap titiknya, misalnya nih A, ini B. A sama B ada hubungan, itu point to point. Ada C. A, B ke C, itu rantai. A ke C lagi, ini sudah full mesh. Setiap node punya hubungan ke node lain. Saya tambah D, A ke D, tapi D ke C tidak ada, ini mesh not fully connected. Mesh itu sebenarnya kata dasarnya ini ya, jaring. Mesh not fully connected artinya tidak terhubung semuanya, tidak terhubung sepenuhnya setiap node ke node yang lain. Tapi cukup banyak. Ini udah mesh not fully connected, ini masih mesh not fully connected. Hanya menjadi mesh fully connected kalau D, C ada lagi, D ke B ada. Jadi setiap node ada hubungan ke node lain. Paham ya? Oke, next. Oh ini ring topologi. Ring topologi adalah topologi untuk fiber model lama. Jadi modelnya nanti ada giliran pengiriman. Misalnya ini A, B, C, nanti ada gilirannya A boleh ngirim, yang lain nunggu. B boleh ngirim, yang lain nunggu. Karena setiap pengirimannya nanti menggunakan urutan seperti ring ini, cincin ini. Ini kita tidak bahas secara detail, tapi memang topologi ini ada dan masih diterapkan terbatas. Teknologi lama misalnya ya. Oke, next. Nah, LAN saat ini apa? LAN saat ini adalah topologi star atau extended star. Kita akan gunakan perangkat intermediate yang disebut dengan switch, dan switch ini yang nanti akan menjadi perangkat konsentrator di tengah jalan untuk memberikan semacam pengaturan lalu lintas khusus untuk LAN saja. Beda switch sama router apa? Kalau switch itu hanya untuk satu LAN saja, satu lokal area network. Tidak bisa menghubungkan ke network yang berbeda. Jadi kalau alamat networknya berbeda, tidak bisa menggunakan switch untuk menghubungkannya, harus pakai router. Ya, next. Ada pertanyaan sampai sini? Rekan-rekan dari Kalabahi ada pertanyaan? Ada Bapak. Ya, silakan. Di sini saya mau ingin bertanya, di topologi ring tuh Bapak, di saat pengiriman itu harus berturut. Kalau di saat pengiriman itu, kalau kita mengirim, kalau ada satu yang error itu, kita menyelesaikannya bagaimana Bapak? Maaf, bisa ulangi kalimat yang terakhir? Ini kan ada penjelasan di topologi ring, yang jaringan pengiriman nih Bapak. Kan tadi Bapak jelaskan itu, kita mengirim itu secara bergiliran. Nah, di sini pertanyaan saya, kalau di saat kita mengirim, kalau di situ ada yang error, apakah di situ kita cara mengatasinya itu bagaimana? Oh, cara penanganan errornya ya? Cara penanganan kalau misalnya ada tabrakan. Kalau ring itu biasanya bergantian. Jadi nanti tabrakannya minimum. Sebentar lagi kita akan masuk, kebetulan beberapa slide berikutnya kita akan langsung membahas mekanisme penanganan errornya. Jadi sekalian nanti pertanyaannya akan terjawab di bagian pembahasan itu. Pas juga nanti ada CSMA-CD namanya. Collision Carrier Sense Multiple Detection with Collision Detection. CSMA-CD. Carrier Sense Multiple Access, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Sebentar lagi ya, maaf. Kalau yang itu sekalian terjawab nanti ada di slide berikutnya. Ya. Baik, jadi kalau sudah slide itu saya tanya lagi, udah terjawab atau belum? Ada pertanyaan lain mungkin? Ya ada? Oke, kita lanjut dulu.
Share media. Kalau pada media yang berbagi, kita ambil contoh ruangan ini bersama. Media udaranya kita berbagi. Udara menghantarkan suara kita. Saya berbicara, kalian berbicara, bentrok dong ya. Minta maaf Bapak, suara Bapak kurang. Ya, oke. Lebih dekat ke mic-nya. Sudah. Memang harus pakai mic wireless. Kalau mau lebih jelas. Kalau medianya berbagi, itu harus ada mekanisme untuk mengatur bagaimana siapa yang dapat giliran, siapa yang harus ngalah, siapa yang mendapatkan prioritas, dan kalau terjadi tadi sesuai dengan pertanyaannya, kalau tabrakan apa yang harus dilakukan. Nah, berarti harus ada aturannya. Next, ini berlaku untuk media berbagi. Dan media berbagi bisa menerapkan aturan berikut. Pertama, tanpa kontrol. Artinya siapapun yang mau mengirimkan, kirim saja. Kalau terjadi tabrakan karena rebutan media, ya harus diselesaikan nanti. Analogi paling mudah adalah dalam komunikasi manusia. Saat ini saya di ruang kelas bersama kalian, saya berbicara, kalian berbicara. Kita rebutan. Medianya berbarengan. Kita rebutan, tidak ada yang kontrol. Yang kedua adalah model terkontrol. Model terkontrol nanti dibagi dengan model kontrol tinggi dan model kontrol rendah. Next. Nah, kontrol tinggi itu disebut dengan control with turns, dengan giliran. Jadi misalnya kita mendapatkan giliran setiap manusia dapat 10 detik untuk berbicara. Saya 10 detik pertama misalnya, setelah alokasi waktu saya selesai, berikutnya lagi giliran yang lain. 10 detik lagi buat dia. Giliran lagi yang lain setelah 10 detik berikutnya. Setiap 10 detik berganti lagi. Ya, itu control with turns. Sifat kontrolnya tinggi, di mana tiap node memiliki alokasi waktu untuk mengirimkan data. Sedangkan kalau contention base, ini yang model kontrolnya lebih rendah. Masih ada kontrol, tapi lebih rendah. Cara kerjanya adalah silakan berkompetisi untuk menggunakan media yang tersedia. Tetapi kalau kamu mendeteksi medianya lagi dipakai, jangan ikutan. Analogi paling mudah adalah saat kita mau masuk mau masuk ke jalan raya, keluar dari lingkungan kampus misalnya, mau ke jalan raya, kita akan lihat dulu. Kita bawa kendaraan ya ataupun jalan kaki, kita nggak langsung seponyong-ponyong masuk ke jalan rayanya. Kita lihat dulu ke kiri ke kanan, ada nggak kendaraan lain atau orang lain yang kira-kira dapat menempati lokasi yang sama kalau saya masuk ke jalan itu. Itu ada istilah lain dari tabrakan. Kan dua atau lebih objek yang berusaha menempati lokasi yang sama pada waktu yang sama, itu tabrakan. Nah, pada model contention base diusahakan adalah dicek dulu. Nah, setelah dicek, kalau oke baru dikirim. Kalau tidak oke, tunggu dulu. Kalau terjadi tabrakan nanti ada mekanismenya. Sebentar lagi kita bahas di CS Oke. Nah, ini adalah contoh kontrol akses dengan giliran, control filter. Hanya satu stasiun yang bisa mentransmisikan pada saat yang bersamaan. Contoh protokolnya nanti token ring sama fiber distributed tadi, FDDI sama IEEE 802.5. Ini yang pakai giliran, kontrolnya tinggi. Next. Yang contention base itu yang pakai tadi saya sebut CSMA-CD, carrier sense multiple access with pollution detection. Dan bukan perbaikannya ya, tapi versi untuk wirelessnya adalah CSMA-CA, carrier sense multiple access with collision avoidance. Jadi kalau di wireless sifat kerjanya sedikit berbeda, tidak bisa dideteksi tabrakan terjadi, tapi bukan tidak bisa, agak sulit mendeteksi tabrakan terjadi, tapi diusahakan supaya tidak terjadi tabrakan saja, avoidance. Jadi collision bisa terjadi, ya. Next. Ya. Sekarang kita lihat media akses kontrol pada non-shared media. Kalau medianya tidak berbagi, biasanya pada topologi point to point. Kalau medianya tidak berbagi, maka A ngirim, B nerima, B ngirim, A nerima. Di sini, kalau hanya dua yang berkomunikasi, maka kontrolnya rendah. Tidak diperlukan mekanisme rumit, tidak diperlukan pengalamatan unik. Kontrolnya rendah. Next.
Next lagi. Next lagi. Nah, tingkat kontrol max sebenarnya berbeda-beda. Kalau tadi dengan protokol berbagi tingkat kontrolnya harus tinggi, maka pada pada media yang tidak berbagi tingkat kontrolnya rendah, itu sudah mengindikasikan bahwa tingkat kontrol bisa berbeda-beda dong Pak untuk setiap jenis media. Betul. Jadi media berbeda, tingkat kontrolnya berbeda. Dengan media yang sama pun, kalau standarnya berbeda, maka cara kontrolnya juga berbeda. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat, kita akan menganggap si media itu dan sekitarnya menjadi lingkungan, environment. Jadi pada lingkungan jaringan yang rentan gangguan, diperlukan kontrol ketat. Namun, pada lingkungan jaringan yang aman, kontrol dapat dilonggarkan. Kontrol yang ketat berarti headernya dan trailernya lebih besar, overheadnya lebih besar, kecepatan transmisinya lebih lambat. Sebaliknya, kalau kontrolnya lebih kecil, maka header yang lebih kecil, pengirimannya juga lebih cepat, transmisinya lebih cepat. Nah, ini contoh kalau komunikasi satelit, kemungkinan gangguannya lebih tinggi, maka overhead di tiap-tiap frame-nya lebih besar. Next. Pada lingkungan jaringan yang lebih terlindungi, dependensibilitasnya lebih baik, efeknya yang tadi, kontrol lebih longgar, header dan trailernya lebih kecil, overheadnya lebih kecil, kecepatan transmisi lebih baik. Next. Oke. Nah, ini kita lihat ada berbagai jenis media dan protokol dalam gambar ini. Kelihatannya cuma garis-garis, tapi ada artinya. Yang seperti ini, biru-biru seperti ini, itu adalah kawas biru seperti ini, itu adalah Wi-Fi. Yang di sini adalah koneksi serial, point to point. Point to point. Ini network ke internet, misalnya. Berbagai jenis gaya koneksi dan media ada di sini. Dan lari di sini misalnya internet. Kalau kita mengasumsikan laptop ini ngirim ke komputer ini melalui media yang berbeda-beda tadi, maka sebenarnya nanti tingkat kontrol frame-nya pun berbeda-beda. Bisa kita simpulkan juga, frame-nya berbeda-beda. Jadi dalam perjalanannya, frame itu dibongkar pasang. Saat dikirim misalnya dengan Wi-Fi, dia pakai standarnya Wi-Fi, frame Wi-Fi, ketemu router berikutnya sudah berubah jadi point to point, frame-nya dibuang yang lama, diganti dengan yang baru. Karena kalian perlu ingat, bagian depan yang ini dan belakang yang ini itu bisa didekapsulasi, diambil oleh router lalu dibuat ulang dengan gaya baru. Yang konstan adalah kargonya, paketnya. Kargonya konstan, tapi enkapsulasi luarnya bisa berganti. Next. Oke, mari kita lihat. Ini sebagai contoh, saya akan ambil 3 protokol supaya kalian bisa membandingkan headernya mana yang lebih kompleks, mana yang lebih sederhana. Protokol pertama point to point. Point to point itu topologinya berarti ya benar point to point, satu ke satu. Di sini setiap frame-nya memiliki header yang cukup sederhana. Flag pembuka 1 byte, alamat tujuan 1 byte, kontrol 1 byte. Kode protokol 2 byte, isi datanya variabel tergantung keperluan, bisa tinggi, bisa rendah, dan ada error check sequence di belakang. Bandingkan dengan protokol yang satu lagi. Next. Ethernet. Ethernet, fast Ethernet, gigabit Ethernet, dan seterusnya memiliki header yang lebih panjang. Preamble 8 byte, destination 6 byte, source 6 byte, type 2 byte. Isi kargonya antara 46 sampai 1500 byte. Ada frame check sequence 2 sampai 4 byte. Di bagian belakang. Lebih kompleks karena ini berbagi. Kalau yang tadi kan tidak berbagi, kalau ini berbagi medianya. Next. Sekarang kita bandingkan dengan Wi-Fi. Wi-Fi 802.11 itu udah medianya berbagi, bisa tabrakan nggak ketahuan. Jadi kontrolnya lebih ketat lagi. Di bagian headernya ada frame control 2 byte, duration ID 2 byte, destination address 6 byte, source address 6 byte, receiver address RA 6 byte, sequence control 2 byte, transmission address 6 byte. Frame body bisa lebih gede sedikit,
2312. Tapi tidak setiap pengiriman memerlukan frame body di atas 1500. Baru di bagian belakangnya 4 byte error, cek error. Kalau kita bandingkan, next, antara 3 protokol ini, TCP, Ethernet, dan Wi-Fi, kalian akan mendapatkan kondisi di mana header-nya berbeda cukup jauh. Untuk setiap frame TCP hanya 7-9 byte, untuk setiap frame Ethernet 26 byte, untuk setiap frame Wi-Fi 34 byte. Itu header-nya, amplop depannya. Bukan paketnya tetap konstan. Jadi dengan paket yang sama, kita asumsikan dengan jumlah pengiriman di sini, misalnya simulasi mengirim 1 megabyte dengan ukuran maksimum masing-masing dari protokol, maka kita akan mendapatkan besar header total yang bervariasi. 6.300, 18.200, 15.436. Di sini kelihatan TCP yang paling kecil, headernya. Pak, kok di sini Wi-Fi lebih kecil Pak daripada Ethernet? Harusnya kan Ethernet lebih kecil. Ini saya mengambil simulasinya dengan ukuran maksimum 2312. Ternyatanya di lapangan nggak nyampe 2312, jarang. Biasanya dengan ukuran sama. Kalau dengan ukuran yang sama, jelas-jelas nanti yang Wi-Fi yang lebih besar. Jumlah frame yang dibentuk sama banyaknya gitu ya, maka headernya akan lebih besar total. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, next. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Oke, kita masuk ke Ethernet protokol. Nah, di Ethernet protokol ini nanti yang akan membahas tadi salah satu pertanyaan dari rekan kita tentang mekanisme kalau cek errornya seperti apa. Kita akan bahas dari contoh dengan protokol Ethernet. Nanti kalau yang tadi ring topologi yang ditanyakan itu modelnya karena control with turns dengan giliran, itu mekanismenya adalah akan ada giliran, tabrakan tidak terjadi. Tapi kalau yang Ethernet, tabrakan bisa terjadi. Ethernet adalah protokol yang paling populer dipakai di LAN saat ini. Dari zaman awalnya dulu 10 megabit sampai standar yang paling baru mau mencapai 100 gigabit kalau nggak salah. Dan evolusinya besar sekali, mempengaruhi lalu lintas LAN di dalam organisasi. Jadi evolusinya tidak hanya dari bandwidth yang tersedia, juga termasuk jenis kabelnya. Jadi awalnya itu pakai kabel koaksial. Awalnya itu kabel koaksial. Oh sorry, ini sejarah sedikit lebih awal lagi, tahun 1973 dari pengembangnya Dr. Robert Kalf ya. 1973-1974. Ini udah tua banget, itu nggak ada dari kita yang di ruangan ini lahir tahun itu. Jadi istilahnya dimulai itu dari project sebenarnya namanya Alohanet. Project Alohanet itu untuk Kepulauan Hawaii. Sekali lagi keperluan komunikasi militer. Di situ di Kepulauan Hawaii, pulau besarnya supaya bisa berkomunikasi gimana. Jadi modelnya pakai gelombang radio berbagi. Ada media berbagi. Itu awal cikal bakalnya Ethernet dari Alohanet. Alohanet menjadi Ethernet distandarkan next. Dan pada saat distandarkan pertama kali tahun 1980 ini masih pakai kabel koaksial 10 megabit per second. Koaksial kabel itu kabel antena TV ya. Itu distandarisasinya oleh konsorsium, namanya waktu itu masih ada perusahaannya Digital Equipment Corporation, udah bangkrut. Sekarang Intel masih ada, dan Xerox mungkin kalian masih sempat dengar mesin fotokopi ya belakangan gitu. Tapi dulunya di tahun 80 itu masih ada bermain di teknologi komunikasi. Oke, nah Ethernet menggunakan model CSMA-CD yang tadi saya sebut-sebut. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi teman kita yang dari Kalabahi. Next. Nanti kita bahas ya. Ini sedikit sejarah, nanti dibaca. 1983 10 megabit melalui kabel TIC koaksial, 1985 10 megabit melalui kabel TIN koaksial, kabelnya jadi lebih tipis. Next lagi. Terus di tahun 1990 pakai kabel twisted pair yang kita kenal sekarang, yang kita pakai di kantor-kantor. 1993 kabel fiber pertama dengan Ethernet. Next. Ini semua masih 10 megabit. Tahun 1995 100 megabit di kabel twisted pair. Ini yang paling umum dan paling besar
penggunaannya saat ini. Kalau kalian pergi ke kampus, ke kantor, dimanapun kalian ketemunya kabel UTP, umumnya UTP Cat 5e, itu menggunakan standar yang keluaran tahun 1995 ini. Jadi sudah hampir 30 tahun. Ya. Sudah lama sekali. Pak, yang baru ada? Oh, baru ada. 1998 gigabit. Gigabit sebenarnya juga sudah cukup mulai populer. Kalian beli laptop semua yang baru sekarang sudah, nggak usah benar-benar baru lah, dari 15 tahun terakhir sudah gigabit kartu jaringannya. Tapi kenapa sih nggak bisa dapat gigabit, Pak? Kabelnya harus kabel kategori 6, twisted pair kategori 6. Kalau masih pakai Cat 5 dapatnya cuma 100 megabit. Gitu. Kalau gitu kenapa semuanya nggak pakai kategori 6, Pak? Kok lama banget dari tahun 98 sampai sekarang masihnya kategori 5E terus? Jawabannya simple. UUD. Ujung-ujungnya duit. Kenapa? Harga kabel Cat 6 lebih mahal. Itu aja. Kalian bisa bandingkan nanti di toko online, harganya bisa 3 kali, 4 kali lipat dari Cat 5E. Jadi organisasi nggak mau mengeluarkan lebih besar. Toh dengan 100 megabit sudah cukup, katanya buat apa saya kasih gigabit? Gitu. Kalau sekarang sih seiring dengan lalu lintas data yang lebih tinggi lagi, kita sudah mulai mengharapkan gigabit. Next. Nah, ini lagi sejarah 99, 2002, 2006. Intinya sih berkembang terus. Next lagi. Kalian bisa baca sendiri kalau mau ngomong sejarah. Terakhir ini yang saya catat masih di 2016 ya. 2016 di 100 gigabit per second. Lalu next lagi itu Cat 8. Cat 8. Jadi unshielded twisted pair kabelnya Cat 8. Nah, si Ethernet versi yang paling pertama kerjanya itu di layer data link dan physical secara penuh. Hanya di sini garisnya penuh. Ethernet versi pertama. Lalu IEEE bilang, saya mau pecah. IEEE yang membuat tadi standar LLC dan MAC. Sehingga IEEE bilang Ethernetnya saya kerjanya hanya physical layer dan MAC sublayer. LLC-nya berdiri sendiri secara software. Ini memungkinkan IEEE untuk membuat iterasi dan evolusi dari protokol Ethernet tadi. Yang tadinya pakai kabelnya coaxial thick jadi thin jadi ada yang fiber, ada yang UTP, dan bandwidth-nya naik terus. Kenapa? Karena LLC-nya dilepas sendiri secara software. Next. Ini tadi kita bahas juga sudah LLC, MAC. Next. Nah, kerjanya LLC melakukan framing dan mengidentifikasikan protokol layer di atasnya. Next, kerjaannya MAC itu yang lebih berat, melakukan enkapsulasi yang lebih penuh, data encapsulation, dan mengontrol dan meletakkan ke media, termasuk signaling encoding ya. Next. Jadi dalam MAC nanti yang kerjaan data encapsulation-nya itu termasuk pemberian pembatasan frame delimiting, lalu pengalamatan fisik khusus sama deteksi error yang di paling belakang. Next. Nah, ini metode yang tadinya saya masih ada di dalam saat yang meletakkan ke media. Next. Nah, ini. Tadi yang nanya di Kalabari, ini contoh mekanisme deteksi kesalahannya kalau kita menggunakan protokol Ethernet. Ada banyak bentuk, tapi ini bentuk yang cukup sederhana. Kita mulai dengan posisi flowchart start, mulai mengirim, yang warna biru ini. Sebelum node mulai mengirim, node di sini kartu jaringan ya. Sebelum kartu jaringan mulai mengirim, dia menyiapkan sebuah variabel counter, nilainya reset 0. Lalu dia cek medianya siap atau tidak. Medium idle. Idle itu artinya lagi tenang-tenang aja, nggak ada yang pakai. Jika medianya sedang dipakai, mediumnya tidak idle. Jadi kalau mediumnya tidak idle, maka dia akan menunggu dulu satu satuan waktu. Misalnya 10 milidetik, ya, tergantung protokolnya nanti mau pakainya berapa lama. Nunggu lagi di sini, nilai counter belum berubah. Jadi dia hanya akan mencoba mengirim kalau jika dan hanya jika
medianya idle, siap mengirim. Itu berarti contoh paling mudah di sini, saya hanya akan berbicara jika dan hanya jika semua tenang, medianya tenang. Kalau ada yang berbicara, nunggu biar yang lain ngomong. Gitu. Itu model Ethernet. Kalau sudah mengirim, start transmission, barulah dicek apakah ada tabrakan. Nah, di Ethernet menggunakan kabel, tabrakan itu bisa dideteksi dengan peningkatan atau spike tegangan. Karena kabelnya kabel tembaga. Kabel tembaga ada spike tegangan, terdeteksi itu ada tabrakan. Jadi sinyal dari dia dan sinyal dari perangkat yang lain. Karena bisa saja pada waktu yang bersamaan, itu ada dua node berusaha mengirim, dua-duanya memeriksa bahwa sedang tenang, dua-duanya mengirim. Dan terjadi tabrakan. Kalau tidak terjadi tabrakan, transmisi selesai. Kalau terjadi tabrakan, dikeluarkan sebuah jam signal. Signal, kalau harfiahnya pengacau ya, jam, macet, signal macet. Kalau perangkat mendeteksi ada signal jam ini, maka semua perangkat harus tunggu, back off. Tunggu. Back off-nya ada di atas. Setiap perangkat menunggu dan si perangkat ini yang tadi ngirim counternya naik dari 0 jadi 1, kalau 1 jadi 2, kalau 5 jadi 6, 6 jadi 7 dan seterusnya. Dalam algoritma yang ini pembatasan counternya hanya sampai 16 kali mencoba mengirim. Artinya kalau sudah 16 kali tabrakan terus gitu ya, terjadi tabrakan yang ke-17 batal. Yes, di sini gambar yang ini adalah abort, batal pengiriman. Kalau counternya masih kurang dari 16, maka dia hanya perlu menunggu waktu tunggu tadi karena sinyal jam. Tunggu, waktu tunggu selesai, ulang lagi ke sini. Cek lagi medianya. Dan seterusnya. Nah, itu adalah mekanisme untuk carrier sense, multiple access with collision detection. Kalau terjadi tabrakan, dia harus melakukan apa? Kurang lebih seperti itu. Nah, ini sekaligus menjawab yang tadi. Tadi yang bertanya apakah sudah terjawab dari Kalabahi? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Next. Pengalamatan yang dipakai pada Ethernet adalah pengalamatan MAC, Media Access Control. Terdiri dari 48 bit biner. 48 bit biner ini dituliskan dalam heksadesimal. Saya tidak membahas konversi biner ke heksadesimal, tapi ada materi sedikit 2 slide di belakang di pengayaan, nanti kalian bisa baca sendiri. Intinya adalah di 48 bit tadi, itu 24 bit pertama adalah OUI, Organizationally Unique Identifier, atau nomor pengenal unik masing-masing vendor. Vendor kartu jaringan ya. Saya sebut misalnya vendor kartu jaringan ada Intel, ada Tricom, ada Mikrotik, ada Huawei, ada Cisco, dan seterusnya. Masing-masing mendaftarkan, saya mau buat produk kartu jaringan dong, saya minta nomor. 24 bit pertama diberikan. Setiap organisasi bisa memiliki satu atau lebih OUI, tetapi setiap OUI hanya terasosiasi dengan satu vendor. Artinya, kalau kita mau melihat kartu jaringannya, kita baca 24 bit pertama, kita bisa mengetahui kartu jaringan ini buatan siapa, vendor siapa. Itu bisa dicari di internet dengan mudah. Searching saja dengan OUI Resolver, misalnya. Untuk mengetahui produknya punya siapa, produk kartu jaringannya. Misalnya kalian punya laptop merek A, bisa jadi kartu jaringannya bukan dibuat oleh si merek A itu, bisa jadi oleh merek B atau merek C. Kalau smartphone umumnya sama. Umumnya sama. Dari vendor itu yang membuat, vendor itu juga yang bikin kartu jaringannya. Karena kalau smartphone itu sistem on chip, sebutannya SoC, sistem on chip. Biasanya semua jadi satu chip tunggal. Jadi kalau dia produksi itu sekaligus dapat untuk MOUI kartu jaringannya dari vendor yang sama. 24 bit berikutnya adalah vendor assign. Artinya dari vendornya
menentukan sendiri nomor urutnya dan tidak boleh double. Syaratnya adalah itu, tidak boleh double. Jadi bisa kita simpulkan sebuah alamat MAC address adalah alamat yang unik secara internasional. Dan bisa dipakai dalam mekanisme keamanan. Biasanya di switch diatur MAC address-nya disimpan di dalam switch-nya supaya tidak sembarang orang bisa menggunakan lalu lintas switch tersebut. Atau pada access point dimasukkan di konfigurasinya, masukkan MAC address-nya ini yang whitelist boleh terkoneksi, ini yang blacklist tidak boleh terkoneksi. Tetapi saya perlu informasikan juga untuk mengcloning MAC address atau menipu dengan melaporkan MAC address palsu juga sama mudahnya. Dulu di Windows 7, Windows XP, Windows 8 itu masih harus pakai software pihak ketiga. Di Windows 10 malah ada pilihannya untuk random MAC secara default. Bisa dinyalakan supaya ngelaporinnya MAC address-nya random. Itu kalau mau terhubung ke Wi-Fi public. Tujuannya untuk menyembunyikan identitas. Jadi untuk lalu lintas Wi-Fi agak sulit untuk menegakkan keamanan berbasiskan MAC. Karena kalau ketahuan MAC-nya ini whitelist-nya sekian, bisa aja dipakai oleh orang lain dengan clone, menyamakan. Oke, meskipun nanti nggak bisa dua perangkat itu pakai berbarengan ya. Karena nanti di alamat frame-nya pengirimannya jadi double. Oke, next. Nanti videonya kalau sempat baru saya putarkan. Next lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Next. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Tidak ya? Nah, yang berikutnya kita akan lihat Ethernet standarnya IEEE. Standar IEEE nomor 802.3 dengan standar Ethernet 2 yang keluar paling pertama. Kurang lebih sebenarnya sih mirip-mirip. Cuman kalau kalian perhatikan di sini 8 bit preamble. 8 byte. 8 byte preamble. Di sini jadi 7 byte preamble. Lalu ada tambahan 1 byte start frame delimiter. Sisanya destination address sama, 66, source address sama. Di Ethernet 2 ada 2 byte untuk tipe. Tapi di Ethernetnya IEEE tidak ada tipe. Yang ada adalah length. Ya. Oh, mau nanya? Ya. Oke. Lalu datanya sama besarnya, tetapi data yang di IEEE ini termasuk LLC hidden. Jadi informasi tipe ini sebenarnya ada di dalam sini. Karena protokol LLC ada di dalam sini. Kalau Ethernet yang versi lama nggak ada protokol LLC-nya, itu data aja langsung. Bagian belakangnya sama CRL 4. Baik. Pak, yang lama kenapa masih dibahas? Masih dipakai. Jadi kalau kalian pakai Wireshark, kalian coba ngecek, kalian masih bisa mendapatkan lalu lintas Ethernet 2 standar yang ini. Pada kondisi yang ini ada, beberapa masih mau pakai yang ini juga bisa. Gitu. Nanti sistem operasi yang akan tentuin mau pakai yang mana. Jadi termasuk nanti kesepakatan sama switch-nya. Oke, next. Oke, ukuran maksimum ada, ukuran minimum ada. Ukuran minimum itu 64 byte, kurang dari itu dianggap rank frame hasil tabrakan, dibuang. Lebih besar juga dari standar dibuang. Next. Nah, ini tambahan kalau di IEEE ada teknologi VLAN. Kita tidak membahas VLAN di mata kuliah ini, tapi intinya pada VLAN itu adalah memungkinkan sebuah switch yang mendukung VLAN untuk digunakan network yang berbeda sekaligus. Efisiensi tujuannya. Tapi kita tidak bahas. Jadi kalau mau pakai fitur itu ada VLAN tag besar yang 4 byte itu disisipkan antara source address dan type line. Kalau tidak pakai VLAN ini nggak ada. Konsekuensinya ukuran totalnya jadi ukuran kapasitas kargonya jadi berkurang 4 byte. Next.
Oke, ini penjelasan detailnya, nanti kalian baca sendiri. Next. 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 Lagi. Next lagi. Nanti detailnya kalian baca ya. Detail ininya. Penjelasan tiap-tiap ininya. Saya sudah berikan penjelasan umumnya. Next. Aktivitas kalian kerjakan. Next. Next lagi. Nah, kita bisa lihat konfigurasi MAC address. Kalau di Windows pakai ipconfig spasi /o. Kalau di Linux pakai ifconfig. Ifconfig. Next. Penulisan MAC address. Tidak ada standar penulisan yang diikat, artinya standar internasional gitu. Semua tahu tulisan MAC address pakai hexa. Terdiri dari sekitar 12 digit hexa. Kalau jadiin binernya 48 bit. Nah, ada yang vendor-vendor setiap 2 digit dikelompokkan lalu dikasih strip. Boleh. Ada yang pakai titik 2. Boleh. Ada yang mengelompokkan setiap 4 digit dikasih titik. Boleh. Ada yang malah dituliskan langsung sepanjang-panjangnya tanpa pemisah. Boleh juga. Jadi kalau kalian ketemu nanti untuk mengkonfigurasikan MAC address ke perangkat, katakanlah ke access point, antara merek satu sama merek lain mungkin agak berbeda pemisahnya. Dan karena nggak ada standarnya nggak masalah. Cuman kalian tetap harus tahu panjangnya adalah 12 digit hexa atau 48 digit biner. Next. Nah, pengiriman frame Ethernet bisa dikirimkan secara unicast, broadcast, dan multicast. Ini materinya cukup banyak di multicast. Saya tidak akan bahas yang multicastnya secara detail, kalian harus baca. Khususnya ada pengalamatannya nanti. Kita bahas secara umum saja unicast dan broadcast. Next. Unicast, kiriman 1 ke 1. Ciri-cirinya adalah destination MAC-nya adalah alamat MAC unicast. Di dalam frame ada header-nya IP, ini juga biasanya destination IP-nya adalah IP unicast. Jadi destination IP unicast, destination MAC-nya unicast juga. Sedangkan pada broadcast, next. Kalau pada broadcast, ya operator saya lagi terlena. Destination MAC-nya itu bit biner 1 semua. 48 bit biner 1 semua. Kalau ditulis hexa jadinya F semua. Ini broadcast. Kirim ke semua. Sedangkan dari layer 3 pengalamatan destination IP-nya adalah alamat IP broadcast. Apa itu alamat IP broadcast? Kita akan bahas minggu depan. Nanti kita udah masuk ke layer 3. Sekarang kita masih bicara layer 2. Next. Nah, ini yang multicast. Seperti tadi saya bilang, saya tidak bahas mendetail. Intinya adalah kalau multicast, nanti alamat destination IP-nya adalah alamat multicast IP. Dan destination MAC-nya adalah alamat yang dibuat dari alamat multicast IP ini. Caranya. Oke ya. Oke. Next. Nah, ini nanti kalian pelajari caranya. Multicast selalu diawali 01005E. Tapi bagian belakangnya berapa itu tergantung alamat multicast-nya. Next. Oke, lanjut lagi. Ini kalian baca sendiri nanti cara membuat alamat multicast. Nah, MAC dan IP bersaudara dengan erat meskipun beda layer. MAC itu layer 2, IP itu layer 3. Tapi saat pengiriman data, alamat layer 3 harus ada, alamat layer 2 harus ada. Kalau nggak ada alamat layer 3, nggak bisa buat paketnya nggak bisa dibuat. Kalau nggak ada alamat layer 2, frame-nya tidak bisa dibuat. Jadi dua-duanya harus ada. Nanti ada ada protokol yang khusus untuk melakukan penghubungannya. MAC sekian, IP sekian. Itu namanya protokol ARP, Address Resolution Protocol. Saya tidak bahas secara detail saat ini, tapi di materinya bagian pengayaan tersedia. Next lagi. Ada pertanyaan?
next lagi kita sampai di kesimpulan. Jadi pertemuan ini kita sudah bahas tentang data link protokol, media access control, dan Ethernet. Yang tidak saya bahas dan kalian harus baca sendiri adalah pengayaan sistem bilangan heksadesimal, cyclic redundancy check (CRC) yang dipakai di belakangnya Ethernet, ARP (Address Resolution Protocol), dan cara kerja switch. Kuisnya di e-learning akan tetap mencakup materi yang ini. Gitu. Oke, pertemuan mendatang kita akan bahas network layer dan karakteristik protokol IP versi 4. Jadi pelan-pelan kita naik dari layer bawah ke atas. Silakan kalau ada pertanyaan, baik yang di kelas fisik ini maupun yang di Kalabahi, silakan.